Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau ngasih tahu atau pengen berbagi ilmu. Bagaimana sih berbagi pengalaman ya? Kalau berbagi ilmu kok kayaknya aku jadi pak guru gitu. Berbagi pengalaman, bagaimana sih caranya menanam cabai secara organik. Oke, pertama teman-teman, mungkin ada yang belum tahu organik itu apa sih. Itu tuh diambil dari istilah tidak dipupuk pakai pupuk kimia, jadinya pakai pakai organik. Padahal sebenarnya yang dimakan sama tanaman itu sama-sama unsur kimianya. Jadi di dalam pupuk kandang, pupuk apapun itu yang biasa disebut organik, itu juga ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya, ada mineral yang lain. Nah, itu tuh namanya unsur kimia. Jadi yang disebut dengan unsur kimia itu bukan selalu buatan yang apa ya? Yang beracun kayak gitu tuh bukan. Maksudnya tuh kayak gitu. Cuma emang pemupukannya pakai sistem organik. Emang contohnya apa, Mas? Nah, oh iya, nanamnya itu ya pokoknya kita ambil cabai yang udah bener-bener matang di pohon berwarna merah, terus kita ambil bijinya, nggak usah dijemur, langsung ditanam. Ya udah gitu doang. Terus ngerawatnya gimana, Mas? Ngerawatnya itu yang penting tanahnya itu minim rumput ya. Jadi bukan dicangkul ya teman-teman ya. Rumputnya itu dicabutin pakai tangan. Gitu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya kena hujan teman-teman, kita semprot pakai air biasa atau digembori. Kita bikin kayak hujan pakai gembor itu supaya air hujannya itu ya hilang gitu. Soalnya kalau air hujan ya terus kena cahaya matahari, dia tuh daunnya jadi kayak keriting-keriting gitu teman-teman. Terus banyak yang busuk. Nah ini pakai sistem organik itu nggak bisa selebat yang pakai pupuk kimia teman-teman. Ya karena memang seperti itu. Padahal ini nggak pakai apa ya, pestisida apapun teman-teman ya. Tapi dia nggak banyak hamanya gitu. Ini emang hanya skala rumahan, jadi ya buat dikonsumsi pribadi. Kemarin yang merah udah banyak sebenarnya, tapi udah diambil, keburu buat masak, jadi lupa buat konten. Tapi ya semoga tetap ilmunya masuk lah ya, masuk. Nah, di sini di Blitar ini kayaknya aku jadi yang pertama, bukan yang pertama sih, yang menanam pohon apel. Banyak yang bilang nggak mungkin bisa hidup, katanya harus di daerah yang dingin, di batu. Tapi aku membuktikannya bisa hidup. Dan ini pohonnya nggak cuma satu milik aku ya. 1, 2, 3, 4, sama yang di depan rumah 5. Terus ini 6, 7. Dan ternyata pohon pir juga bisa hidup. Seperti ini pohon pir ya. Ini waktu dia daunnya itu lagi jelek. Jadi dia kalau habis dipangkas gitu akan muncul daun yang subur. Emang pertumbuhan pohon pir itu lambat ya teman-teman. Berbuahnya juga lambat. Di sini di sela-sela cabai ini ada pepaya California. Ini salah satu ciri khasnya pepaya California itu dia ada kayak gininya ya. Apa ya namanya ya ini? Ada seperti itu.
Di video sebelumnya juga udah aku kasih tutorial bagaimana cara memilih biji pepaya California. Jadi ada ininya loh. Yang ini nggak tahu ya teman-teman ya, cabenya itu jenis apa. Pokoknya dulu ambil ambil dari dapur terus ditanam gitu. Yang penting kan pedes ya. Macam-macam juga sih. Ini kan bundel-bundel ya. Ini kan apa? Agak montok gitu ya modelnya ya. Kalau yang di sebelah sini itu agak panjang-panjang gitu. Tapi buahnya nggak terlalu lebat yang di sini. Modelnya tuh panjang-panjang, kelihatan lebih gede, tapi nggak begitu lebat. Beda sama yang di sebelah ini. Ini lebih lebat aja gitu, meskipun bulat-bulat ya. Ya nggak bulat juga sih. Oke teman-teman, begitu saja. Oh iya ding, ini teman-teman, kalau contoh kita menanam pepaya yang tidak pakai ilmu, ini sebenarnya bukan aku yang nanam ya, tapi tumbuh-tumbuh sendiri. Kenapa? Karena kayak gini, kalau nggak pakai ilmu pengetahuan, nanti hasilnya pertama ini kan ngawut ya, jenis pepaya yang tidak diketahui, jadi rasanya kurang manis, terus bentuknya bulat. Nah, kalau bentuknya bulat seperti ini biasanya mayoritas itu dagingnya tipis teman-teman ya. Nah terus gimana caranya agar menanam pepaya itu tidak tipis ya, tidak bulat, lonjong gitu. Nah kita tuh ada ilmunya, jadi silakan teman-teman lihat videonya yang cara menanam pepaya California secara organik. Di situ aku jelasin detailnya dan itu sangat gampang teman-teman, kita hanya butuh telaten doang. Nah kayak gini, pohon pepaya itu dipotong kayak gini atau dilukai, itu biasanya akan tumbuh tunas baru seperti ini, yang kecil ini loh. Jadi kalau misalkan yang di atas itu udah habis atau udah jarang ya buahnya, semakin tinggi biasanya semakin jarang. Tinggal kita potong yang gede ini. Jadi nanti yang tunas kecil ini akan melanjutkan kehidupan lagi kayak gitu. Atau kalau biasanya banyak tunasnya seperti ini kan bekas tunas, tapi ya dipotong buat di sayur. Nah ini juga bisa dicangkok teman-teman. Cuma karena ini jenis yang bukan unggulan, jadi ya nggak diperbanyak gitu. Ya sudah teman-teman, gitu aja. Terima kasih. Kalau suka subscribe ya.